Selanjutnya KMNI siap juga. Gerakan buruh. Hari ini adalah hari yang selama ini banyak ditunggu oleh kawan-kawan buruh yang ada di pabrik-pabrik, yang ada di berbagai macam daerah. Apa yang mereka tunggu? Bersatunya semua serikat pekerja, serikat buruh. Hari ini kita bisa melihat ada KSPSI Andi Gani, ada KSPI, ada KASPI, ada KPBI, ada KSN, ada SPLM, ada berbagai macam federasi di depan patung kuda pada hari ini, berkumpul satu suara menolak undang-undang Omnibus Law. Kalau gelombang persatuan ini bisa kita tularkan ke semua kawasan-kawasan, tidak sulit bagi kita untuk membatalkan Omnibus Law. Makanya patut kita berikan apresiasi kepada kawan-kawan ABPRI, Aliansi Buruh Banten Bersatu. Patut kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena sudah mengajarkan kepada kita semua tentang arti dari sebuah persatuan. Apa yang kawan-kawan ABPRI contohkan pada hari ini menjadi satu pelajaran bagi kita bersama-sama, bagi kaum buruh di Indonesia, agar mau menyatukan kekuatannya, karena yang menjadi ancaman bagi kita, Omnibus Law akan berlaku kepada seluruh kaum buruh. Itu satu hal yang patut kita apresiasi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, 2 hari yang lalu Litbang Kompas mengumumkan hasil surveinya terkait kepuasan publik terhadap pemerintah. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, 52,5% masyarakat menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintah pada hari ini. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah bisa dilihat dari berbagai macam indikator. Pertama, dalam 1 tahun pemerintahan Jokowi di periode kedua ini, pemberantasan korupsi menjadi tumpul sehingga kita tidak pernah lagi melihat KPK melakukan tangkap tangan atau melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia. Di dalam pemerintahan Jokowi dalam 1 tahun terakhir, puluhan orang dikriminalisasi, bahkan di dalam aksi-aksi rakyat dalam penolakan Omnibus Law, ribuan demonstran sudah ditahan oleh aparat keamanan. Dalam video-video yang beredar, kita bisa melihat bagaimana kejamnya aparat memperlakukan demonstran, bagaimana sadisnya mereka melakukan pemukulan, tendangan, menghajar siapa saja yang dianggap sebagai perusuh oleh mereka. Artinya, selain dari persoalan-persoalan tersebut, tidak satu pun pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi janji Jokowi dalam periode pertama, tidak satu pun yang diungkap pada hari ini. Yang ketiga, secara ekonomi kita bisa melihat, sebelum terjadinya COVID, kita sudah tahu bahwa ekonomi kita tidak begitu tumbuh. Ekonomi kita stuck. Bahkan dalam 2 semester terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus. Bahkan pengumuman sebentar lagi, bahkan ada yang sudah menyampaikan dalam situasi sekarang kita sudah masuk dalam era resesi ekonomi. Artinya apa? Semua hal tersebut menjadi akumulasi ketidakpuasan publik masyarakat terhadap pemerintah Jokowi. Itulah yang akhirnya menyimpulkan 52,5% publik menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah pada hari ini. Undang-undang Omnibus Law menjadi tambahan ketidakpuasan masyarakat. Protes rakyat terhadap RUU ini, mulai dari proses membuat draft hingga proses pembahasan di DPR, hingga sampai akhir
pengesahan setelah tanggal 5 semua terbukti, semua carut barutnya. Kawan-kawan pasti mengikuti media. Waktu pertama kali tanggal 5 Oktober ditetapkan, menurut mereka ada 1000 halaman lebih masuk dalam posisi krisis yang sangat dalam. Krisis ekonomi yang akan kita hadapi bisa lebih parah dari krisis tahun 97. Hari ini kita bisa melihat bagaimana satu persatu perusahaan mulai melakukan PHK terhadap pekerja. Dalam 3 bulan COVID, data yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri, hampir 3 juta orang yang di PHK ataupun yang dirumahkan. Angka ini akan terus bertambah. Angka ini akan terus bertambah karena seiring dengan bukan persoalan hak buruh saja yang dirampas oleh Omnibus Law ini, kawan-kawan, melainkan otonomi daerah, sumber daya alam yang ada di daerah akan dikelola oleh pemerintah pusat, kawan-kawan. Nah, ini bagian dari selanjutnya gerakan buruh. Hari ini adalah hari yang selama ini banyak ditunggu oleh kawan-kawan buruh yang ada di pabrik-pabrik, yang ada di berbagai macam daerah. Apa yang mereka tunggu? Bersatunya semua serikat pekerja, serikat buruh. Hari ini kita bisa melihat ada KSPSI Andi Gani, ada KSPI, ada KASPI, ada KPBI, ada KSN, ada SPLM, ada berbagai macam federasi di depan patung kuda pada hari ini, berkumpul satu suara menolak undang-undang Omnibus Law. Kalau gelombang persatuan ini bisa kita tularkan ke semua kawasan-kawasan, tidak sulit bagi kita untuk membatalkan Omnibus Law. Makanya patut kita berikan apresiasi kepada kawan-kawan ABPRI, Aliansi Buruh Banten Bersatu. Patut kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena sudah mengajarkan kepada kita semua tentang arti dari sebuah persatuan. Apa yang kawan-kawan ABPRI contohkan pada hari ini menjadi satu pelajaran bagi kita bersama-sama, bagi kaum buruh di Indonesia, agar mau menyatukan kekuatannya, karena yang menjadi ancaman bagi kita, Omnibus Law akan berlaku kepada seluruh kaum buruh. Itu satu hal yang patut kita apresiasi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, 2 hari yang lalu Litbang Kompas mengumumkan hasil surveinya terkait kepuasan publik terhadap pemerintah. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, 52,5% masyarakat menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintah pada hari ini. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah bisa dilihat dari berbagai macam indikator. Pertama, dalam 1 tahun pemerintahan Jokowi di periode kedua ini, pemberantasan korupsi menjadi tumpul sehingga kita tidak pernah lagi melihat KPK melakukan tangkap tangan atau melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia. Di dalam pemerintahan Jokowi dalam 1 tahun terakhir, puluhan orang dikriminalisasi. Bahkan di dalam aksi-aksi rakyat dalam penolakan Omnibus Law, ribuan demonstran sudah ditahan oleh aparat keamanan. Dalam video-video yang beredar, kita bisa melihat bagaimana kejamnya aparat memperlakukan demonstran, bagaimana sadisnya mereka melakukan pemukulan, tendangan, menghajar siapa saja yang dianggap sebagai perusuh oleh mereka. Artinya
selain dari persoalan-persoalan tersebut, tidak satu pun pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi janji Jokowi dalam periode pertama, tidak satu pun yang diungkap pada hari ini. Yang ketiga, secara ekonomi kita bisa melihat sebelum terjadinya COVID, kita sudah tahu bahwa ekonomi kita tidak begitu tumbuh, ekonomi kita stuck. Bahkan dalam 2 semester terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus. Bahkan pengumuman sebentar lagi, bahkan ada yang sudah menyampaikan dalam situasi sekarang kita sudah masuk dalam era resesi ekonomi. Artinya apa? Semua hal tersebut menjadi akumulasi ketidakpuasan publik masyarakat terhadap pemerintah Jokowi. Itulah yang akhirnya menyimpulkan 52,5% publik menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah pada hari ini. Undang-undang Omnibus Law menjadi tambahan ketidakpuasan masyarakat. Protes rakyat terhadap RUU ini, mulai dari proses membuat draft hingga proses pembahasan di DPR hingga sampai akhir pengesahan setelah tanggal 5, semua terbukti, semua carut marutnya. Kawan-kawan pasti mengikuti media. Waktu pertama kali tanggal 5 Oktober ditetapkan, menurut mereka ada 1000 halaman lebih.